Ya, terima kasih atas kesempatannya. Berjumpa lagi kita pada perkuliahan metode pengembangan kognitif anak usia dini. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas pokok materi, yakni membangun pengetahuan anak. Ya, taman kanak-kanak atau TK adalah suatu bentuk dari pendidikan prasekolah yang menyediakan program pendidikan dini bagi anak usia 4 tahun sampai memasuki pendidikan dasar. Ya, pendidikan prasekolah bukan merupakan persyarat untuk memasuki pendidikan dasar. Ya, para pelaku pendidikan di taman kanak-kanak berusaha membantu meletakkan dasar ke arah perkembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta yang diperlukan oleh anak didik, teori dan jenis-jenis dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan untuk pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama adalah teori pengetahuan itu sendiri, di mana jelaskan otak kita mengetahui bagaimana cara mengenal benda melalui input dari indera seperti mata, telinga, kulit, hidung, dan mulut yang secara langsung akan menunjukkan reaksi terhadap lingkungan sekitar kita. Itu ya, misalnya ya, kita tidak akan tahu rasa gula itu manis tanpa kita cicipi terlebih dahulu dengan menggunakan lidah sebagai alat sensor rasa. Gitu ya. Yuk, begitu juga jika kita ingin mengetahui bentuk gula yang berbeda-beda adalah dengan cara menggunakan indera penglihatan dan akhirnya mulai berpikir tentang gula dan manfaat gula. Seperti itu ya. Jadi ya, pengetahuan dibangun oleh anak berdasarkan kemampuannya dalam memahami perbedaan berdasarkan persamaan yang tampak menurut anak itu. Ya, pengetahuan terbagi menjadi 3 jenis. Nah, ini berbicara tentang jenis pengetahuan. 3 jenis berdasarkan sumber-sumber pengetahuan, yaitu sebagai yang pertama pengetahuan fisik atau physical knowledge. Ya, pengetahuan fisik berasal dari lingkungan fisik yang ada di sekitar anak, ya, berupa bentuk, warna, rasa, suara, gerak, dan sebagainya. Ya, pengetahuan fisik dibangun pada saat anak menggunakan asosiasi antara benda dengan perlakuan yang diberikan pada benda tersebut. Ya, misalnya ya, seorang anak menemukan sebuah bola, lalu ia mencoba memberikan perlakuan berupa dorongan pada bola tersebut di atas meja. Ya, ya, dapat dipastikan bola tersebut akan menggelinding di atas meja. Ya, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah pengetahuan logika matematika atau logico-mathematical knowledge. Ya, di mana meliputi kemampuan dalam membandingkan, mengurutkan, mengelompokkan, menghitung, dan berpikir dengan menggunakan logika. Ya, jenis pengetahuan ini merupakan tahap berikutnya dari pengetahuan fisik itu sendiri. Ya, misalnya seperti seorang anak memerlukan pemikiran yang lebih logis. Seberapa besar daya dorong yang harus diberikan pada bola agar dapat menggelinding ke ujung meja. Nah, pemikiran yang logis inilah yang disebut dengan logika matematika. Oke, dan yang ketiga adalah pengetahuan sosial atau social knowledge. Ya, fungsi pengetahuan sosial adalah suatu proses dalam melakukan interaksi dengan orang lain, di mana pengetahuan sosial berasal dari budaya di mana seorang tersebut tinggal. Ya, yang meliputi kosakata, norma, moral, dan berbagai macam kondisi lingkungan tempat anak menetap yang harus dipelajari oleh anak dari lingkungan sekitarnya.
Oke, materi pembahasan berikutnya adalah cara anak membangun pengetahuan. Ya, pembahasannya adalah yang pertama teori peniruan pengetahuan. Ya, berdasarkan teori eh, peniruan, peniruan pengetahuan, ya cara seorang untuk mengetahui sesuatu sama layaknya seperti proses memotret, ya, di mana indera yang lebih banyak terlibat adalah indera penglihatan. Ya. Jadi jika guru berfokus pada satu hal atau objek yang akan dikaji, maka proses itu akan menghasilkan pengetahuan yang berguna untuk anak itu sendiri. Ya, untuk mendapatkan sebuah pengetahuan, ya sebaiknya anak melakukan peniruan terhadap objek yang dilihat dan diamatinya. Ya, misalnya ya, pada kegiatan makan bersama di sekolah. Ya, sebut saja Sandi seorang anak TK kelompok A melihat dan mengamati guru yang sedang menuangkan sayur sup dengan menggunakan sendok sayur ke dalam mangkuk. Ya, Sandi tadi mengamatinya dan mengamatinya dengan seksama bagaimana cara guru mengambil sayur agar tidak tumpah, yaitu dengan menyendoknya kemudian mengangkat sendok pelan-pelan tidak miring dan menekan sendok berisi sup ke dalam mangkuk kecil. Ya, ya, ketika ia mencontohnya, ia diawali dengan eh, dalam keadaan panik kadang. Ya, pada situ terjadi proses menggunakan pengetahuan yang didapat Sandi bagaimana cara mengambil sayur sup agar tidak tumpah. Oke, pembahasan berikutnya adalah pandangan teori konstruktivis pada teori pengetahuan. Yang anak belajar dengan mengubah objek. Anak belajar dengan mengubah objek, yaitu dengan memanipulasinya. Ya, maksudnya ya pengetahuan bukan hanya berupa peniruan dari lingkungan anak, melainkan lebih kepada mengkonstruksi pemikiran. Ya, ya, ya pengetahuan adalah hasil dari mengkonstruksikan pemikiran secara aktif dengan membuat hubungan antara objek satu dengan yang lainnya. Ya, misalnya ya Sandi tadi ya, Sandi seorang anak usia 4 tahun sedang bermain balok kayu. Ya, kemudian dia tertarik dengan dua balok eh, berbentuk kubus dan piramida. Oke, jika Sandi ditanya tentang kedua bentuk balok tersebut, maka ia akan menjawab dengan benar. Ya, jadi artinya ia mengetahui perbedaan dan nama dari masing-masing balok tersebut. Ya, tetapi ya saat Sandi bermain dan hendak membuat tumpukan dari balok tersebut, ya ia mencoba menumpuk balok piramida dengan balok kubus. Ya, akibatnya balok kubus itu akan jatuh karena tidak dapat berdiri di atas balok piramida. Seperti itu ya. Ya, jika saat bermain itu tidak didukung guru, ya maka kemungkinan besar Sandi akan bosan dan meninggalkan balok tersebut. Ya, sehingga ya dia tidak mendapat pengetahuan apapun, ya. Namun ketika ada guru yang ikut terlibat dan memberikan dukungan dan arahan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan atau bagaimana membimbing Sandi dengan merubah pola susunannya akan memberikan pengetahuan baru atau akan mengkonstruksikan pemikiran baru untuk Sandi dalam bermain seperti itu. Selanjutnya adalah konsep perubahan atau transformasi. Oke, pengetahuan berkembang dengan mempelajari bagaimana objek bergerak, berubah posisi dan bentuk, dan bagaimana objek tersebut berubah jika dihubungkan dengan benda lainnya. Misalnya ya, Sandi dan eh, Dea. Sandi dan Dea masing-masing memiliki 5 butir kelereng. Ya, Sandi menempatkan kelerengnya dalam kantong plastik besar sehingga membuat kantong terlihat kosong. Ya, sedangkan
Dea dalam botol minumannya tampak dipenuhi dengan kelereng. Ya, pada saat bermain bersama, Sandi mengatakan bahwa kelereng milik Dea lebih banyak dibandingkan dengan miliknya. Melalui hal itu dapat dilihat bagaimana kantong plastik dan botol minuman berpengaruh atau memiliki pengaruh yang berbeda pada mereka tentang jumlah kelereng. Padahal ya jumlah kelereng yang mereka miliki itu sama jumlahnya. Ya, dari kasus ini ya guru dapat membangun pengetahuan pada anak, yaitu dengan cara mengeluarkan kelereng satu persatu dan memasukkannya kembali ke dalam tempat dan menghitungnya bersama-sama. Ya, memasukkan kembali ke dalam tempatnya dan menghitungnya bersama-sama. Tempat kelereng juga harus ditukar-tukar agar ya, anak dapat melihat bahwa tempat tidak mempengaruhi jumlah, melainkan hanya letaknya saja yang berbeda. Nah, jadi itu konsep transformasi. Berikutnya adalah menggunakan pembahasan berikutnya adalah menggunakan perubahan di taman. Sebelum masuk ke situ, transformasi menyangkut tentang yang pertama adalah penampakan atau kenyataan. Ya, maksudnya adalah adanya kemampuan berpikir tentang perubahan objek, menjadikan anak dapat membedakan penampakan objek dengan objek sesungguhnya. Misalnya ya, anak usia 4 tahun selalu berpikir bahwa permen yang disebarkan dalam piring lebih sedikit dibandingkan pada saat berada di dalam toples. Yang kedua adalah menempatkan pada benda statis dan diberikan perubahan terhadap benda tersebut. Ya, misalnya Sandi membawa sebuah kue wafer berbentuk persegi panjang. Ya, karena tas Sandi terlalu padat isinya, maka wafer tersebut berubah bentuknya. Tetapi ya, luas wafer tersebut tidak berubah ukurannya. Ia hanya berubah bentuk. Ya, dan yang ketiga adalah mengkoordinasikan perbedaan dan persamaan. Maksudnya adalah kemampuan berpikir di sini tentang bagaimana sebuah objek dapat berubah. Ini merupakan bentuk ketiga kemampuan berpikir yang sangat penting. Ya, bagaimana Anda mampu berpikir dari A ke A? Ya, juga belajar bahwa objek tidak hanya berbeda, tapi juga bisa sama. Misalnya ya, jika anak usia 4 tahun, ya diberikan kawat perunggu besar, ia akan membuat lingkaran dari kawat tersebut. Kemudian dia akan membuat persegi, lalu di bawahnya kembali menjadi garis lurus. Ya, lanjut kita pada pembahasan tentang menggunakan perubahan di taman kanak-kanak. Ya, kita bisa melakukan dengan berbagai cara membangun pengetahuan anak usia TK. Ya, misalnya mengenalkan angka 2 yang dimulai dengan mengenalkan konsep dua benda ke dua balok sehingga muncul angka 2. Ya, ada pun berbagai cara yang dapat digunakan untuk membangun pengetahuan anak atau memberikan perubahan pada pengetahuan anak. Yang pertama melalui pertanyaan, yaitu ya guru dapat menggunakan kata tanya untuk membangun pengetahuan anak. Misalnya pada saat anak minum dengan menggunakan sedotan, guru dapat bertanya, apa yang terjadi jika sedotan itu kamu tekan? Tuh. Ya, pertanyaan-pertanyaan tersebut secara tidak langsung dapat membangun pengetahuan baru bagi anak. Yang kedua adalah menghadirkan benda yang tidak dapat diubah atau benda yang dapat diubah. Oke. Jika merujuk pada kemampuan berpikir, ya bagaimana benda dapat berubah?
perlu juga dihadirkan benda statis yang tidak dapat diubah sebagai bahan perbandingan untuk anak. Ya, bahwa tidak semua benda dapat diberikan perlakuan yang sama atau tidak dapat diberikan perubahan dan tidak akan terjadi perubahan apapun sehingga anak mampu berpikir tentang perbedaan, persamaan, perubahan. Ya, pembahasan berikutnya adalah pengembangan pengetahuan di taman kanak-kanak. Oke, pengembangan pengetahuan di taman kanak-kanak dapat terlihat dari butir-butir indikator atau kemampuan yang tertera dalam program pendidikan taman kanak-kanak itu sendiri. Ya, yang pertama, ini pengembangan pengetahuan fisik. Ya, dikembangkan melalui kegiatan pengembangan seni, keterampilan dan musik, kognitif, daya pikir atau daya pikir, dan mengembangkan jasmani atau motorik. Ya, adapun pengetahuan fisik yang pertama kali dikembangkan untuk anak di taman kanak-kanak yaitu yang pertama adalah pengenalan warna bergradasi mulai dari warna primer itu merah, kuning, dan biru, lalu pada warna sekunder hijau, ungu, dan jingga, kemudian pada warna tersier atau coklat hingga warna putih dan hitam. Ada juga pengenalan berbagai bentuk dan kurva, ada garis lurus, garis lengkung, garis miring, kanan dan kiri, garis datar dan tanda silang. Kemudian pengenalan bentuk berkembang pada pengenalan bentuk-bentuk geometri seperti segitiga, lingkaran atau persegi. Ya, bentuk geometri ini terus berkembang menjadi bentuk 3 dimensi seperti bola, kubus, dan kerucut. Ya, ada juga pengembangan lainnya adalah pada pengenalan tekstur halus dan kasar. Ada juga pengembangan ukuran berat dan ringan, besar dan kecil, tinggi dan rendah, panjang dan pendek. Begitu juga pengembangan dengan mengenal bunyi dan suara, serta mengenal rasa dan bau. Oke, yang kedua adalah pengembangan logika matematika. Ya, istilah kecerdasan logika matematika merujuk pada pemahaman yang paling populer dalam soal logika. Ya, hal tersebut menunjukkan sebuah proses mental berkaitan dengan kemampuan untuk mengatasi masalah yang berhubungan dengan logika. Orang dengan logika matematika yang tinggi akan menunjukkan proses menjawab beragam pertanyaan atau bahkan bertanya dalam kecepatan yang luar biasa. Ya, biasanya mereka memiliki kebiasaan atau ciri-ciri seperti yakni memiliki kemampuan memahami angka dan konsep logika yang sangat bagus, memiliki kemampuan sangat tinggi untuk mengemukakan sesuatu dengan alasan yang kuat, bisa menjelaskan ide secara konseptual dengan sangat baik, selalu tertantang menjalani tugas dan dari awal hingga akhir, ya, dan membuka diri terhadap upaya untuk menjalani eksperimen terhadap sebuah perubahan. Ya, pengembangan kemampuan logika matematika di taman kanak-kanak dikembangkan pada kemampuan berhitung permulaan dan pemecahan masalah. Ya, contoh kegiatannya itu membilang 1 sampai 10, menyebut angka 1 sampai 10, mengenal konsep dan simbol 1 sampai 10, menghubungkan konsep bilangan dengan lambang bilangan, dan mengenai konsep sama dan tidak sama. Ya, itu adalah proses pengembangan berhitung permulaan melalui kegiatan. Ada juga pengembangan pemecahan masalah seperti kegiatan melalui kegiatan bermain mazhab, penyusunan puzzle, meronce, menjahit, membuat stempel, menggambar bebas, memasangkan benda sesuai dengan pasangannya, membuat perbedaan, dan membangun dengan menggunakan balok. Ya, guru bersama pengelola sekolah juga harus lebih memberikan fasilitas kepada
anak-anak untuk mengembangkan kemampuan mereka. Ya, misalnya mengajak mereka ke tempat-tempat bersejarah seperti museum, eh, taman purbakala, mengadakan permainan monopoli atau catur, memberikan teka-teki dalam bentuk gambar yang relevan dengan tingkat pengetahuan anak. Oke, yang ketiga adalah pengembangan pengetahuan sosial. Ya, pengembangan pengetahuan sosial dikembangkan melalui kegiatan interaksi sosial langsung di dalam kelas, melalui pengembangan program pembentukan perilaku sosial emosional dan pengembangan bahasa. Ya, pengembangan pengetahuan sosial pada taman kanak-kanak ya antara lainnya yang pertama adalah pengembangan perilaku. Ya, berdoa. Misalnya berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, mengucap salam, bila bertemu dengan orang lain, tolong menolong, tertib diri, rapi dan bertindak, rapih dalam bertindak, tenggang rasa, memiliki keberanian dan rasa ingin tahu yang besar, mengurus diri sendiri, mengendalikan emosi, sopan santun di kelas, dan mematuhi peraturan kelas. Ada juga pengembangan bahasa yang dimana yang ditekankan adalah kemampuan Anda berkomunikasi. Misalnya melalui kegiatan menirukan kembali ucapan, mengikuti petunjuk, dapat menggunakan menjawab pertanyaan yang diawali biasanya apa, mengapa, berapa, di mana, siapa, dan bagaimana. Ada juga dapat berbicara lancar, mengenal kata-kata posisi, dapat menyebutkan, menunjukkan, dan memperagakan gerakan. Ada juga berbicara sederhana, menceritakan kembali, memberikan keterangan, melanjutkan cerita, ataupun cerita atau bercerita sendiri. Oke, pembahasan berikutnya adalah metode pembelajaran yang dapat membangun pengetahuan. Ya, salah satu masalah yang membutuhkan perhatian dalam kegiatan pembelajaran di taman kanak-kanak adalah metode pembelajarannya. Ya, apa yang perlu diajarkan kepada anak, tidak hanya ilmu pengetahuan dan permainan semata, tetapi juga tentang kecakapan, ide-ide dan sebagainya. Ya, hal pertama yang penting bagi guru adalah perlunya menguasai semua materi pembelajaran di taman kanak-kanak. Ya, jika mereka kurang menguasai, maka akan timbul reaksi yang bersifat negatif terhadap apa yang akan disajikan oleh guru. Ya, jadi untuk itu, untuk menumbuhkan reaksi positif, ya guru haruslah menguasai apa yang disajikan dengan metode yang berguna untuk menyajikan materinya. Ya, ya, secara umum dinyatakan bahwa ya metode adalah salah satu prosedur yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Ya, ya dalam pengertian tersebut didapat adanya unsur tujuan. Ya, metode pembelajaran adalah cara-cara yang digunakan guru dalam menyajikan suatu materi pembelajaran atau permainan dengan memperhatikan keseluruhan situasi belajar dan bermain untuk mencapai suatu tujuan. Ya, metode yang digunakan adalah metode learning by doing atau belajar dengan berbuat. Nah, atau bisa juga disebut active learning. Ya, metode ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk bereksplorasi, memecahkan masalah, bereksperimen, dan berkreasi dalam kegiatan belajarnya sehari-hari. Ya, agar anak aktif berbuat, kreatif, mandiri, dan disiplin. Ya, adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan integrated study, yaitu sistem pembelajaran yang berhubungan antara satu pembelajaran dengan pembelajaran lainnya, sehingga waktu pembelajaran lebih produktif, motivasi belajar siswa atau anak meningkat, merangsang siswa berpikir, dan memacu guru untuk kreatif dalam mengajar. Oke, untuk mencapai hasil memuaskan, sebaiknya penyajian materi dan permainan dengan menggunakan metode pembelajaran tertentu, melalui 3 fase, yaitu fase pendahuluan,
adalah fase di mana guru menyusun mental set yang menguntungkan guna menyajikan materi pembelajaran. Ya, dalam penyusunan mental set ini guru menyusun rekapitulasi materi pembelajaran yang disajikan untuk menghubungkan materi sebelumnya dengan materi baru. Yang kedua adalah fase menghasilkan. Fase menghasilkan adalah perhatiannya kepada materi pembelajaran atau permainan. Ya, dalam fase ini anak mulai dikonsentrasikan perhatiannya kepada materi atau permainan yang diajarkan atau dijalankan. Nah, ini butuh metode yang cocok, yang sesuai dengan materi dan permainannya. Ya, yang terakhir adalah fase penurunan, di mana fase ini dimaksud untuk menurunkan konsentrasi anak secara berangsur-angsur. Ya, ketegangan perhatian anak terhadap materi pembelajaran atau permainan harus secara bertahap diturunkan untuk memberi isyarat bahwa proses pembelajaran atau permainan akan berakhir. Ya, metode-metode lain yang dibutuhkan untuk membangun pengetahuan pada anak-anak antara lain metode praktek langsung, metode cerita atau dongeng, metode tanya jawab, metode proyek, metode bermain peran, dan metode demonstrasi. Ya, peran guru dalam membangun pengetahuan pada anak. Ya, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bermain didefinisikan sebagai melakukan sesuatu untuk bersenang-senang. Jadi ya, seorang anak yang bermain berarti anak itu sedang melakukan sesuatu atau suatu aktivitas yang menyenangkan bagi dirinya. Ya, dalam perkembangan seorang anak, banyak keterampilan dan pengetahuan yang dimilikinya diperoleh melalui belajar dan bermain. Melalui belajar dan bermain, anak dapat mengenal dunia sekitarnya, baik orang-orang yang ada di sekitarnya maupun benda-benda yang ia temui dalam bermain. Ya, bermain membantu anak untuk menambah pengetahuan dan mengenal lingkungan kehidupannya dengan lebih baik. Ya, berawal dari mengenal nama-nama benda yang ada di sekitarnya, mengetahui sifat-sifat dari benda tersebut, misalnya batu itu keras, bulu itu halus, kemudian melihat adanya persamaan atau perbedaan tertentu, gimana seperti ukuran, bentuk, warna dan sebagainya, sampai kepada asal mula, kegunaan atau manfaat, serat kreasi-kreasi yang dapat diciptakan untuk menggunakan bentuk benda-benda tersebut. Ya, dalam membangun pengetahuan pada anak tidak terlepas dari peran guru. Ya, peran guru diharapkan adalah guru yang mampu yang seluas-luasnya pada anak untuk bereksplorasi sehingga anak mampu membangun pengetahuan dari apa yang dilakukannya atau apa yang dilakukan oleh guru. Ya, ada pun beberapa hal yang harus diperhatikan oleh seorang guru, ya antaranya adalah yang pertama, guru menjadi model yang baik bagi anak. Ya, di mana peran guru di sini adalah bagaimana guru dapat menjadi model atau panutan yang baik untuk anak. Sebagian besar acara belajar di taman kanak-kanak adalah melalui imitasi atau peniruan. Ya, jadi artinya seluruh tindak tanduk guru diperhatikan dengan seksama dan kemudian akan dicontoh oleh anak. Yang kedua adalah guru sebagai teman bermain. Ya, bermain merupakan tuntutan dan kebutuhan psikologis dan biologis anak yang sangat penting. Ya, melalui bermain tuntutan akan kebutuhan perkembangan dimensi motorik, kognitif, kreatif, bahasa, emosi, interaksi sosial, nilai-nilai dan sikap hidup dapat terpenuhi.
Itu. Ya, dengan merancang kesempatan untuk bermain dengan guru dapat langsung memulai permainan dengan tujuan yang spesifik. Ya, dengan merancang kesempatan untuk anak bermain dengan sesuatu, ya guru dapat langsung memulai permainan dengan tujuan yang spesifik. Ya, untuk anak usia prasekolah seperti di TK, kegiatan belajar sambil bermain ini hendaknya benar-benar diterapkan agar mereka senang bersekolah. Jadi ya, kunci sukses mendidik anak TK adalah ketika harus menanamkan terlebih dahulu sikap formal tetapi bersahabat dalam hubungan antara guru, anak-anak dan anak-anak didik, sehingga situasi belajar sambil bermain di TK pun dapat tercipta dalam situasi yang akrab dan penuh kegembiraan. Ya, sikap guru yang bisa menjadi teman anak didik juga akan membuat kemampuan anak untuk bersosialisasi akan lebih cepat terbentuk. Ya, yang ketiga adalah guru sebagai motivator. Ya, artinya guru harus mampu menjadi motivator anak dalam membangun pengetahuan. Dalam hal ini, guru harus mampu memotivasi anak dalam melakukan kegiatan agar anak tidak mudah menyerah. Dan yang terakhir, keempat adalah guru sebagai fasilitator atau guru sebagai fasilitator. Ya, eh, ya, guru sebagai fasilitator artinya guru mampu memfasilitasi seluruh kebutuhan anak pada saat kegiatan belajar dan bermain berlangsung. Ya, seorang guru harus sudah bisa mengubah peran mereka yang tadinya pasif menjadi guru yang kreatif dan dinamis. Ya, sesuai penampilan guru kini dituntut sebagai seorang yang profesional yang memiliki cara pandang era pengetahuan, wawasan masa depan, keunggulan, keimanan dan ketakwaan, penguasaan iptek, etos kerja dan disiplin serta profesionalisme. Adapun kerjasama dan belajar dengan berbagai disiplin, ya, kepastian karir dan kesejahteraan lahir dan batin. Karena mereka akan menjadi guru akan menjadi profesional yang mempunyai peran strategis untuk mempersiapkan anak didik sebagai generasi muda yang memiliki keberdayaan dan kecerdasan emosi yang tinggi dan menguasai kemampuan yang besar. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Oke, selanjutnya silakan menjawab pertanyaan yang include ke dalam absen. Adapun pertanyaannya, oke, berikan sedikit contoh tentang metode praktek langsung, metode cerita atau dongeng, metode tanya jawab, metode proyek, metode bermain peran, dan metode demonstrasi. Berikan contoh kegiatannya secara singkat. Ya, silakan isi di link absen dan terlebih dahulu silakan mengabsensi. Ditunggu hingga pukul 23:55 WITA. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.